Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis LQ, SI, dan LI dalam perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Najamin Rohmatillah, NIM 18 19 10 50 10 74. Saya dari kelas B. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian LQ. LQ sendiri itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Adapun LQ menghitung perbandingan share output sektor I di kota atau kabupaten dan share out sektor I di suatu provinsi. Teknik LQ sendiri itu merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat banyak digunakan untuk membahas suatu kondisi perekonomian. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan LQ. Adapun untuk kelebihan yang pertama yaitu dapat digunakan dengan mudah dan sederhana serta cepat penggunaannya. Yang kedua, perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan suatu LQ dari tahun ke tahun. Untuk kelemahan yang pertama yaitu untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas. Acuannya sering tidak jelas, akibatnya hasil dari hitungan LQ sendiri terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Untuk kelemahan yang kedua yaitu nilai LQ itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bisa karena tingkat disagregasi perubahan spesialisasi, pemilihan perubahan acuan, pemilihan entiti yang diperbandingkan, dan pemilihan tahun dan kualitas data. Adapun untuk slide yang ini terdapat rumus dari LQ yang dimana jumlah tenaga kerja sektor I pada tingkat wilayah yang lebih rendah dibagi dengan total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah, dan jumlah tenaga kerja sektor I pada tingkat wilayah yang lebih di atas dibagi dengan total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu di mana LQ sama dengan nilai PDRB sektor I pada tingkat wilayah yang lebih rendah dibagi dengan total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah, dan nilai PDRB sektor I pada tingkat wilayah yang lebih di atas dibagi dengan total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Untuk LQ lebih dari satu, yaitu artinya dengan komoditas itu menjadi sumber pertumbuhan, komoditas itu memiliki keunggulan komparatif. Untuk hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Untuk LQ sama dengan 1, komoditas itu tergolong dengan non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Jika LQ kurang dari 1 komoditas, ini juga termasuk dalam suatu non-basis. Untuk produksi komoditas di suatu wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu adanya pasokan atau impor dari luar. Yang kedua, yaitu pembahasan tentang LI. LI sendiri itu merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion untuk relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja.
Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif itu di semua wilayah terdispersi, sedangkan hasil analisis itu memiliki nilai yang mendekati 1, maka artinya aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau biasa disebut dengan terkonsentrasi. Dalam slide ini terdapat adanya rumus LI, yang dimana jika nilainya mendekati 0, berarti perkembangan aktivitas bersifat indifference, tidak ada perbedaan tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh lokasi. Adapun jika nilainya itu mendekati 1, berarti aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya itu aktivitas yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri di slide ini. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang SI, di mana analisis SI ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yaitu sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ. Untuk analisis SI sendiri itu digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah yang memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas yang terspesialisasi. Dalam slide ini terdapat rumus SI yang dimana jika nilainya mendekati 0 itu berarti tidak ada kekhasan, artinya unit wilayah yang diamati itu tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan di sub wilayah lain. Jika nilainya mendekati 1, berarti terdapat kekhasan, artinya unit wilayah yang diamati itu memiliki aktivitas khas yang berkembangnya relatif menonjol dibandingkan dengan sub wilayah lain. Dapat dilihat sama teman-teman semua. Ini yang pertama itu ada tabel tentang kontribusi PDRB subsektor pertanian kabupaten atau kota terhadap PDRB provinsi. Untuk tabel yang kedua itu tentang kontribusi sektor dan subsektor pertanian provinsi terhadap PDRB Sumatera Selatan. Untuk tabel yang ketiga ini di mana itu tabel rata nilai dari LQ sektor dan subsektor pertanian kabupaten maupun kota di provinsi Sumatera. Adapun di sini dari analisis perhitungan LQ, yang pertama yaitu hasilnya sektor pertanian masih dominan menjadi unggulan di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Subsektor perkebunan yang paling banyak unggulan dengan nilai LQ lebih dari 1 di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk subsektor yang lain secara merata hampir seimbang sebagai sektor unggulan dan non-unggulan di masing-masing daerah. Hasil analisis LQ sendiri untuk PDRB Provinsi Sumatera Selatan, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan angka LQ itu lebih dari 1 yang terus meningkat setiap tahunnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila banyak salahnya maaf juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.